siapapun akan sulit untuk bertimbang sabar. Nah, apa kira-kira Bapak Ibu sekalian, terutama bulan suci Ramadan ini? Saya pikir walaupun dia ulama, ustadz, mubalik, ini kadang-kadang sulit juga menghadapi suatu persoalan ini, yaitu ketika kita ke pasar. Ada anak kadang-kadang ibu ke pasar. Mengapa pasar itu? Mencari takjil, mencari bakupon. Itu mungkin tak ada ibu-ibu dan bapak-bapak mesti diri tidak sabar kan sehingga bagi meja itu kalau nampak makanan dalam nampak kolak labu dengan ubi, bondilos tunggu gitu ya, boleh tempat lain. Tiba singkong ke lain lah model, atau lo ada kelompok apa? Lemak lo nampak kan kok sekali punya ke lemak lo kan, bondilos tunggu. Pindah lo ke tempat lain, ada lain lo model. Ada model sesama cik sama suami dan pun mau juga. Tidak lo. Bolehlah sembunyi, ya. Itu dalam rangka melatih kesabaran Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi saya yakin percaya kalau yang tiga tadi itu kita mampu itu. Bagaimana kita bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, memang kita bulan suci Ramadan ini diatur bagaimana kita sabar. Berpuasa, menahan rasa lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita sabar, ya kan? Tidak makan dan tidak minum, mungkin menjaga pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita. Saya yakin itu akan terjaga dengan baik, apalagi bulan suci Ramadan ini. Nah, itu dalam rangka menjaga, mengamalkan bulan suci Ramadan ini. Dan begitu juga kita melakukan ketaatan. Kami yakin kalau bulan suci Ramadan ini kita terlatih, sangat terlatih bagaimana kita ketaatan kita kepada Allah. Mungkin selama ini sholat fardu mungkin kita tidak berjamaah. Mungkin bulan suci Ramadan ini kita berjamaah. Minimal mungkin pakai kemenang. Ini saya tengok ada banyak nih yang apa bulan suci Ramadan ini. Tapi di bulan Coy Potang saya amati. Boleh dihitung dengan jari yang pakai kemenang yang kadang-kadang sholat zuhur. Tanya makanya balik Pak, ya kan? Karena yang boleh makan segala macam, ya kan? Tapi dengan bulan suci Ramadan dengan berpuasa, mungkin kalau balik kok nggak boleh balik, gitu kan? Jadi mungkin sholat lah. Sehingga banyak yang sholat berjemaah. Nah, ini dalam rangka melatih juga kita antara kita, sahabat kita, ya kan? Begitu juga mungkin yang selama ini kita tidak terbiasa baca Al-Quran, bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran. Apalagi untuk menjaga diri kita untuk tidak melakukan maksiat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, maksiat itu cukup banyak. Sesuatu yang dilarang oleh agama itu maksiat, ya. Saya yakin akan terjaga kita itu. Cuma kadang-kadang yang sulit kita menjaga ini menyebut-nyebut orang. Ini kadang-kadang yang sulit itu. Menyebut-nyebut orang, mengajak domba, bergunjing dan semacam. Ini yang barangkali masih berat juga kita untuk menjaga diri kita. Jadi sebab itu tentu bulan suci Ramadan ini yang harus kita perhatikan, sehingga di dalam hadis kita kalau memang kita dihadapkan oleh berbagai persoalan, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan ini shaimun. Sesungguhnya aku berpuasa. Tetapi kata-kata itu bukan untuk dipublish. Jangan nampak bukan ini shaimun. Ini shaimun. Tapi barangnya boleh gitu kan. Jadi kata-kata ini shaimun itu bukan untuk dipublish, bukan untuk dipublikasikan, tetapi untuk dipraktekkan, gitu kan. Tapi untuk itu menjaga ini shaimun. Saya ini boleh gitu kan. Ego menjaga ini shaimun. Karena waktu pasar itu pun jadi boleh bapak tadi kan, bukan seperti itu pengertian. Jadi bagaimana ketika kita dihadapkan oleh sesuatu atau oleh peristiwa yang barangkali yang dapat merusak, itu kan bulan suci Ramadan yang akan dapat merusak nilai ibadah puasa kita, maka kita sadar bahwa saya ini sedang berpuasa. Bukan berarti kita ucap itu, tetapi kita sadar bahwa kita ini sedang berpuasa. Begitu juga ketika kita
menerima suatu persoalan yang barangkali menyebabkan kita resah dan gelisah. Karena memang sifat manusia itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Ma'arij itu di ayat 19 masalah bahwa kita manusia ini selalu berkeluh kesah, ya kan? Ketika diberikan nikmat kita lalu kufur, tidak bersyukur. Tapi ketika kita dihadapkan kepada musibah kita selalu berkeluh kesah, seolah kita saja yang diuji oleh Allah. Jadi memang sifat manusia itu berkeluh kesah. Nah, tentu ketika kita ditimpa musibah, sesungguhnya kita lakukan bukan kita berkata-kata kalau bulan suci Ramadan kita ini soalnya bukan gitu, tetapi bagaimana kita menghadapi musibah itu, bahwa sesungguhnya musibah itu bisa dalam bentuk ujian, bisa juga dalam bentuk teguran, atau memang dalam bentuk siksa atau azab. Ini tergantung lagi kita melihat di bagaimana musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Nah, dari 3 peristiwa ini tentu saya yakin selama bulan suci Ramadan ini kita akan terjaga diri kita untuk melakukan menghadapi 3 kesabaran tadi itu. Tetapi bagaimana nanti setelah kita selesai tidak di dalam bulan suci Ramadan. Nah, inilah yang paling perlu menjadi perhatian kita, karena memang bulan suci Ramadan ini termasuk madrasah untuk mendidik kita terhadap perbuatan-perbuatan yang barangkali perlu secara permanen kita jaga. Tapi bukan bulan suci Ramadan saja, tetapi bagaimana hal-hal pekerjaan-pekerjaan atau sifat-sifat yang telah dilahirkan selama didikan bulan suci Ramadan itu akan berkesinambungan sampai ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ya, paling tidak yang 3 bentuk kesabaran tadi. Jadi bagaimana kita bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bukan hanya bulan suci Ramadan, tetapi bagaimana setelah selesai bulan suci Ramadan. Dan begitu juga untuk ketaatan kita untuk menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat. Jadi bukan saja selama bulan suci Ramadan, tetapi selama sampai kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Nah, apalagi menghadapi musibah yang baru kita ditempa di dalam menghadapi kesabaran itu. Nah, ini barangkali beberapa didikan yang barangkali yang akan dihadirkan atau yang harus kita praktekkan selama bulan suci Ramadan itu. Sehingga kita harapkan betul-betul bulan suci Ramadan pada tahun ini akan dapat mengantarkan kita untuk melaksanakan segala ketentuan agama kita dan meninggalkan segala yang dilarang pada agama. Dan harapan kita tentu nanti di 1 Syawal kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Barangkali itu saja sekedar mengingatkan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai berakhirnya nanti, dan dapat juga mendirikan malam-malam Ramadan. Demikian, terima kasih, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Dr. Haji Arizal Effendi SAG-MPD. Mudah-mudahan saja apa yang sampaikan Bapak Kantor, Kepala Kantor kita dapat kita amalkan dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta